Oke guys, saya mendapatkan berita yang begitu viral ini pada tahun 2024 bahwa ogoh-ogoh telah ditiadakan karena untuk keamanan pemilu. Nah, kenapa sih ogoh-ogoh dibatalkan? Sayang banget karena karya seni yang begitu besar. Nah, tentang ogoh-ogoh saya belum begitu paham karena di sini juga di ruang sebelah ada ini teman saya. Baiklah, kita langsung bersama teman-teman saya. Baiklah, kita akan menyapa kedua teman-teman saya. Baiklah, ini adalah pertama adalah Sapri dan kedua adalah Intan. Hai. Nah, kini kita akan bertanya tentang ogoh-ogoh. Apa sih itu ogoh-ogoh? Nah, Intan, apa sih ogoh-ogoh itu? Nah, sebelum aku mulai menjelaskan tentang ogoh-ogoh, aku mau menjelaskan dulu nih tentang tradisi pengeropokan. Nah, tradisi pengeropokan sama ogoh-ogoh ini sangat berkaitan. Bahkan mereka ini adalah satu kesatuan. Jadi, tradisi pengeropokan ini adalah tradisi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan namanya ngeropok. Dalam bahasa Bali itu kan artinya bersama-sama. Nah, tradisi ini dilakukan beramai-ramai yang bermakna sebagai pengusiran buto kale dari perkarangan rumah ataupun dari desa mereka, tempat mereka tinggal. Kapan sih pengeropokan itu dilaksanakan? Nah, pengeropokan ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian sebelum upacara nyepi. Biasanya letak pengeropokan ini adalah 1 hari sebelum hari raya nyepi. Jadi 1 hari sebelum nyepi dimulai, mereka mulai melaksanakan pengeropokan. Nah, pengeropokan ini dengan cara kalau misalnya di rumah, pengeropokan di rumah dilakukan dengan cara mereka mengelilingi rumah mereka dengan membawa obor, lalu dengan menabuh genderang bisingan seperti itu gendang, ember, panci atau apapun hal yang membuat berisik. Juga menaburkan nasi tiwul, ada juga yang menaburkan bubuk bisu. Tapi itu tidak di semua tempat, hanya beberapa tempat saja. Sedangkan untuk yang tradisi beramai-ramainya yang mereka lakukan di desa, itu sama seperti yang di rumah. Mereka membawa obor lalu berkeliling desa, lalu menabuh genderang juga supaya membuat bebisingan dan membuat keriuhan rame-rame di desa mereka. Nah, itu dia tradisi pengeropokan. Loh, jadi kapan dong pelaksanaan ogoh-ogoh? Oh, kalau soal ogoh ini itu malam harinya. Jadi saat pengeropokan ini dimulai, itu kan dari sore hari, saat waktu tilam. Nah, waktu tilam ini adalah waktu sebelum bulan muncul atau bulan tiba, berarti dari sore hari menjelang malam. Nah, jadi saat malam harinya, mereka kan nggak mungkin dong saat mengitari desa mereka dengan waktu yang cepat, pasti sampai malam hari. Nah, jadi saat malam harinya, mereka juga bersama-sama, entah itu dari RT, dari masing-masing desa, kecamatan, itu akan mengeluarkan satu ogoh-ogoh. Biasa, ogoh-ogoh ini diperlobakan. Jadi, ogoh-ogoh ini sendiri adalah perwujudan dari sang buto kale tersebut. Nah, awalnya buto kale ini berupa roh yang akan diusir melalui kegiatan tradisi pengeropokan tadi. Nah, si ogoh-ogoh ini adalah perwujudan dari si buto kale tersebut. Nah, gitu. Kapan pertama kali ditemukannya ogoh-ogoh? Nah, kalau untuk pembuatan ogoh-ogoh nih, itu pertama kali kalau nggak salah ya tahun 1983. Nah, pada tahun 1983 itu, pemerintah Indonesia mengesahkan bahwa Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional. Nah, jadi karena itu sebagai libur nasional, saat tahun itu juga mereka membuat perwujudan dari si buto kale tersebut. Nah, sang ogoh-ogoh itu, jadi ogoh-ogoh itu dibuat dan mereka membakar ogoh-ogoh itu saat tahun tersebut. Tapi saat itu belum dikenal banyak orang. Jadi mereka baru dikenal ogoh-ogoh ini pada saat perayaan kesenian di Bali yang ke-12. Hingga sekarang, nah itu ramai jadinya yang kenal karena perayaan di Bali tersebut. Berarti sudah dulu ya? Ya benar, itu banyak loh dari mancanegara maupun lokal. Nah, mereka beramai-ramai untuk melihat si ogoh-ogoh tersebut. Perwujudan yang seram, yang besar, mengerikan. Nah, tahu gak sih kenapa dia bentuknya besar dan serem banget gitu? Kenapa tuh? Nah, kenapa bentuknya besar dan seram itu? Itu adalah perwujudan dari sifat buruk manusia loh teman-teman. Jadi sifat buruk manusia itu kan ya nama pun buruk ya, berarti tidak baik gitu, tidak bagus. Nah, sedangkan bentuk ogoh-ogoh seperti itu adalah bentuk keburukan manusia gitu, dengan bentuknya yang menyeramkan, badan yang besar, segala macam. Yang kemudian itu adalah perwujudan buto kale yang akan diarah mengelilingi desa. Jadi sembari mereka menabuh genderang, biasanya mereka juga bermain dengan gamelan Bali. Nah, jadi saat mereka mengelilingi desa mereka dengan si ogoh-ogoh tersebut,
Nah, saat dikumpulkan di satu titik tempat, mereka kemudian akan membakar ogoh-ogoh tersebut. Nah, tujuannya tahu nggak sih ogoh-ogoh itu kenapa dibakar? Kenapa? Nah, jadi karena kan tujuannya ini untuk menghilangkan si Butokala, mengusir Butokala. Sedangkan Butokala itu adalah sifat buruk manusia. Nah, siang ogoh-ogoh dibakar ini supaya sifat buruk manusia juga ikut hilang. Mereka merasa kalau misalnya sifat buruk manusia dituangkan ke dalam ogoh-ogoh dan ogoh-ogoh itu dibakar, sehingga membuat sifat manusia juga ikut mati dan hilang bersama abu ogoh-ogoh yang dibakar. Nah, teman-teman, jadi soal berita yang Tommy tanyakan tadi tentang mengapa 2024 tidak diadakan ogoh-ogoh, ya karena itu tadi, ogoh-ogoh ini kan banyak peminatnya. Jadi perlombaannya tidak diadakan karena kebetulan 2024 nanti akan ada pemilu. Jadi untuk melaksanakan itu semua sangat tidak mungkin karena pasti dari luar negeri kan juga banyak ya yang bakal nonton, bahkan dari dalam negeri saja udah sangat membludak untuk menonton ogoh-ogoh ini. Karena memang sespektakuler itu teman-teman. Jadi itu penyebabnya kenapa 2024 nanti tidak diadakan. Tapi tetap tradisi ini bakal tetap dilaksanakan karena ini adalah sebagian dari perwujudan sebelum Nyepi tiba, dan juga ibaratkan sang ogoh-ogoh ini adalah bentuk supaya mereka merasa diri mereka baru lagi dan bersih lagi saat di tahun baru Saka. Oke, kira-kira gitu deh cerita singkat tentang ogoh-ogoh. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ogoh-ogoh dan pengerokokan ini, yaitu kita dapat menjunjung tinggi toleransi terhadap umat beragama. Ya benar banget. Ideologi yang kita ambil itu adalah itu, untuk menjunjung tinggi toleransi tersebut. Ya, karena itu kan menghubungkan antara kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali kan. Betul. Nah, jadi ini sangat berhubungan dengan Pancasila kita, Kebhinneka Tunggal Ika kita. Jadi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini, dan informasi tambahannya mungkin akan kami tambah di belakang video. Baiklah teman-teman, terima kasih dan selamat nonton. See you. Sudah tahu kan cerita bagaimana tentang ogoh-ogoh yang dibatalkan pada 2024. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.